Baik, eh, selamat malam Pak Jarod. Eh, saya menanggapi mengenai jawaban mengenai poin nomor 3, yakni usulan mengenai aircraft maintenance ya, di mana yang kita ketahui adalah eh, perusahaan tersebut adalah perusahaan Airbus, ya kan, eh, yang bertugas memaintenance pesawat-pesawat. Salah satunya adalah mungkin Boeing dan juga Airbus ya. Usulan dari sisi saya adalah pertama dari proses pemeliharaan pesawat sangat krusial dalam industri penerbangan. Memastikan keamanan dan kelayakan pesawat juga harus diperhitungkan karena risikonya besar sekali jika ada satu insiden ataupun eviden ataupun kerusakan yang ada di dalam badan pesawat tersebut. Di mana yang kita ketahui juga bahwa sekarang jenis Airbus ataupun pesawat-pesawat modern sudah mempunyai teknologi yang dinamakan uh, langsung berjalan otomatis tanpa disetir gitu, langsung ke titik GPS yang sudah ditentukan gitu. Nah, oleh karena itu mungkin usulan dari saya salah satunya mungkin integrasi sistem ya, uh, dalam pemeliharaan atau maintenance sebuah pesawat. Ya, risikonya sistem yang tidak terintegrasi ini dengan baik dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan data, mungkin koordinasi yang buruk antar departemen gitu. Jadi jika kita mungkin ada beberapa karyawan yang menghandle beberapa pesawat, tapi data-data maintenance itu tidak dikendalikan oleh sistem, maka akan amburadul, dalam arti kata yaitu akan susah di trace-nya jika terjadi kendala terjadi keesokan harinya. Kemudian mitigasinya adalah pastikan sistem informasi terintegrasi dengan baik untuk memastikan data yang konsisten dan akurat, implementasi standar komunikasi data yang efektif antar sistem. Yang kedua kemudian adalah keselamatan data, juga kita harus pikirkan matang-matang ya, mungkin adalah black box salah satunya yang kita sebagai orang awam tahu itu ya, di mana itu adalah percakapan antara maskapai dengan pilot gitu. Nah, keselamatan data juga penting. Risikonya adalah potensi kerugian data atau manipulasi data dapat mengarah pada kesalahan dalam pemeliharaan pesawat gitu. Jadi kita sudah mengganti spare part ini. Nah, spare part yang sudah kita ganti ini juga harus kita data di dalam sistem gitu, agar keesokan harinya berapa lama dia masa pakainya gitu sudah berjalan gitu. Jam jam terbangnya sudah berapa ribu jam gitu. Nah, mitigasinya terapkan protokol enkripsi mungkin seperti itu, dan juga kebijakan akses yang ketat untuk melindungi data integritas. Kemudian dari nomor 3, usulan saya adalah kendala sistem. Risikonya adalah gangguan atau kegagalan sistem dapat menghambat proses pemeliharaan gitu. Kemudian mitigasinya adalah gunakan redundansi sistem dan mekanisme failover untuk meminimalisir risiko kegagalan. Kemudian yang keempat, usulan dari saya adalah mengelola identitas dan akses pada setiap individu terhadap perbaikan dari sebuah pesawat. Ya, risikonya adalah akses yang tidak terkendali atau tidak sah ke sistem informasi pemeliharaan pesawat. Nah, mitigasi yang diberikan adalah
terapan pengelola identitas yang baik dengan kontrol yang ketat. Nah, itu salah satu untuk kebutuhan audit secara teratur kelak. Nah, mungkin juga kan kita harus mencegah yang namanya serangan keamanan. Nah, itu juga perlu, sebenarnya serangan cyber mungkin ya. Bisa jadi kita juga tahu mobil pun yang sudah seperti Tesla itu ada bugs ya, ada bugs. Nah, makanya kita juga harus meminimalisir terhadap pesawat takut diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang mitigasinya adalah terapan solusi keamanan cyber yang kuat seperti firewall, implementasi instruksi, pemutahiran perangkat lunak, ya. Pokoknya semua diupdate supaya berjalan dengan baik. Kemudian, nah dari jawaban nomor 3 ini kita ada sebuah rangkuman. Saya mengambil 2 file. Yang pertama juga mungkin adalah jurnal dari Pak Jarod itu sendiri yang berjudul Assessment of Information System Risk Management with Octave Allegro at Education Institute. Ya, mitigasi risiko sistem informasi pada perusahaan penerbangan. Kita juga setuju bahwa keamanan tanpa celah adalah ilusi yang bukan. Nah, kemudian artinya adalah memprioritaskan risiko mana yang perlu ditangani dan bagaimana caranya. Baik. Nah, ya suatu risiko harus dipertimbangkan untuk ditangani dan perspektif pelacakan jika suatu dari kriteria berikut. Pertama, approval, mungkin yang kedua, mitigasi planningnya seperti apa, eliminasi vulnerability-nya, activity, dokumentasi, and risk decision. Kemudian juga kita merangkum dari paper tersebut adalah resiko residual, tingkat exposure risiko yang tersisa setelah menerapkan kontrol yang direkomendasikan. Kemudian adalah risk mitigation planning-nya adalah tujuan rencana mitigasi umumnya adalah untuk menurunkan kemungkinan terjadi risiko yang besar. Makanya kita hanya harus mempunyai mitigasi planning terhadap akibat yang akan timbul di kemudian hari. Nah, di sini coba paper ini mempunyai pendekatan kontrolnya yaitu dengan ISO 27002 standar dan COBIT, kemudian NIST dan SP 800-583. Nah, kemudian adalah jurnal yang kedua dari Nugraha dan teman-teman dengan berjudul Risk Mitigation Strategies for the Footwear Industry During the COVID-19 Pandemic. Ya, jadi pada perusahaan manufaktur ini lebih tepatnya ya, CPX ya, jadi ini mengalami penurunan omset sebanyak 70% gitu. Dan sebanyak 5% pekerjaan dirumahkan. Manajemen risiko menjadi sangat penting dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, tidak dapat diprediksi dan kompleks. Oke, kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekomendasikan prioritas strategi risiko operasional yang dihadapi oleh CV XYZ dengan menggunakan struktur what if teknik atau yang sering kita dengar adalah SWOT. Nah, bisnis manufaktur juga memiliki hubungan yang erat dengan manajemen yang dimaksud untuk mengontrol kualitas produksi dan efisiensi proses di perusahaan. CPXC juga perlu melakukan beberapa kegiatan untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi
difokuskan adalah untuk operasional gitu. Langkah-langkah pertama melalui wawancara dengan direktur manajemen operasional dan setiap proses bisnis yang menggunakan metode swab dari situ akan didapat kejadian risiko dan agen penyebab risiko. Intinya adalah berdasarkan penelitian pada paper ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Kejadian risiko operasional CPXZ, risiko operasional dapat dikategorikan dalam kategori kejadian risiko dengan total kejadian risiko, antara lain risiko SDM, pekerjaan rangkap, kemudian kesalahan transaksi, mungkin salah satunya kecurangan, keterlambatan pengiriman kepada supplier atau pelanggan-pelanggan gitu ya. Kemudian terdapat 13 agen yang menyebabkan risiko operasional. Agen risiko yang memberikan kontribusi sebesar 75% terhadap total ARP, termasuk keterlambatan jumlah sumber daya manusia. Ya, ini mungkin pendekatannya juga mengenai kepuasan pelanggan. Ya. Demikian atas jawaban nomor 3. Semoga dapat sesuai dengan harapan atas dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.